Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Di tengah-tengah begitu banyak hal yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, bahkan mungkin masalah-masalah hidup yang kita miliki. Tetapi Tuhan masih terus memberikan penghiburan lewat firman-Nya. Maka saat ini sebelum kita melihatnya, maka marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Saat kami memiliki beban hidup, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Saat kami diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, Engkau terus memberi jalan keluar. Bahkan sering kami meminta dan Engkau segera memberi jawaban. Tetapi sering juga kami meminta, mungkin kami belum mendapatkannya. Tetapi kami yakin Engkau terus memberikan kami penghiburan atas setiap hal yang kami telah tunggu dari waktu ke waktu. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan sekali lagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menjamin hidup kita, yang sekarang, yang akan datang, bahkan hidup kita setelah kematian. Maka Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26 mencatat, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sebuah pernyataan yang sangat sulit untuk dipahami pada zaman itu. Mungkin ketika Marta, Maria, dan begitu banyak orang yang mendengarkan perkataan Yesus, mungkin mereka sangat kebingungan. Bagaimana mungkin Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," padahal saudara mereka Lazarus sedang terbaring di kuburan sudah beberapa hari. Apakah makna perkataan Yesus saat itu? Sesungguhnya jikalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, Yesus sengaja tidak datang ke rumah Maria dan ke rumah Marta untuk melihat Lazarus, karena sesungguhnya ia sengaja, dan ia mau melihat dan menunjukkan, dan bahkan ia berkata, Yesus akan dimuliakan lewat peristiwa kematian Lazarus ini. Namun, hal yang sangat menarik ialah, ketika Lazarus sudah mati, justru Yesus datang di saat itu. Dan akhirnya, Yesus membangkitkan Lazarus. Dan akhirnya begitu banyak orang yang takjub dan percaya. Dan para pemimpin agama Yahudi banyak yang semakin membenci Yesus karena bagaimana mungkin dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Maka perkataan Yesus yang sangat menakjubkan ialah ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kebangkitan dan hidup adalah dua kata yang sesungguhnya bertentangan. Kebangkitan berbicara mengenai kematian, sedangkan hidup berbicara mengenai sesuatu yang jauh dari kematian. Sehingga Yesus mau berkata bahwa sesungguhnya baik mati atau hidup, semua ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Baik hidup ataupun matinya seseorang, semuanya ada di tangan Dia. Sehingga ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Mungkin orang-orang zaman itu tidak mengerti apa makna perkataan Yesus, karena Yesus mungkin belum mati dan belum bangkit saat itu. Sehingga mereka semakin memahaminya ketika mereka mengalami banyak perjalanan bersama Yesus. Dan hal yang menarik ialah, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia mati. Ini adalah ungkapan yang tentu memberikan penghiburan kepada setiap kita. Bayangkan saja, ketika keluarga kita meninggal, pasti kita sangat sedih. Tetapi ada seorang pribadi yang berkata, "Jika dia percaya kepadaku, maka ia akan hidup walau ia mati." Sebuah penghiburan yang begitu indah sekali. Bayangkan ketika kita sekarang mati, tetapi kematian kita adalah kematian yang hidup. Artinya apa? Kematian yang berada di bumi ini ternyata bukan akhir dari segalanya. Kita akan memiliki hidup yang baru bersama dengan Yesus, kalau kita percaya kepadanya. Selanjutnya, ketika orang mati, maka orang mati itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, ia hidup selama-lamanya bersama Yesus.
Dan yang kedua, ia mati dalam kekekalan, artinya terpisah daripada Yesus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya artinya apa? Tubuh kita ini bisa saja mati dan pasti akan mati. Dan ini akan berubah menjadi tanah dan debu. Tetapi ada yang tidak bisa mati selamanya, yaitu roh kita. Roh yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan roh itu telah dibebaskan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Maka sesungguhnya ketika tubuh ini pun mati, harusnya kita semakin sadar bahwa hidup kita ada dalam genggaman Yesus. Maka maukah kita berkata, kematian orang yang benar sangat dinantikan oleh Yesus Kristus? Kematian orang benar adalah kematian yang berharga di mata Tuhan, karena ia menantikan anaknya kembali. Maka kita adalah orang-orang yang hidup, walaupun kematian berada di depan kita, tetapi kita percaya Yesus telah bersama dengan kita dalam kehidupan yang kekal. Sehingga tidak perlu ada keraguan dalam hidup kita saat ini, karena masa depan kita yang selama-lamanya telah berada di tangan Yesus. Terpujilah Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa sering kali hidup kami ini hidup yang rasanya sia-sia. Kami bertindak seperti seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Kami percaya Engkau telah membawa kami ikut dalam keluarga kerajaan-Mu. Karena iman yang Engkau berikan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Dalam nama Yesus.